Ngawi. Radio informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana. ...104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Dan di hari ini merupakan spesial ya. Ada talkshow spesial Hari Kesehatan Nasional 2025 dan bertepatan juga hari ini 12 November 2025. Sobat Bahana semuanya sudah hadir narasumber kita ya bersama Ibu Dr. Gigi Retno Dewi SMM, Kabid Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang seluruh pendengar Bahana FM, juga Mbak Luvita. Dan juga sudah hadir di studio Mbak Riri Novianti Wasor TBC. Ya. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya ini Mbak? Alhamdulillah sehat habis sehat. Upacara ini tadi. Oh, ya habis ini ya tadi upacara KM. Hari Kesehatan ya. Jadi langsung ke radio ya ini talkshow. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya ini ya. Gini ya Mbak dan juga Ibu Retno ya Bu ya. Bu, untuk Hari Kesehatan Nasional ini ya, ini kegiatannya apa saja ini Bu untuk Ngawi ini Bu? Ya, sebenarnya untuk kegiatan sudah beberapa waktu lalu ya, periode kita kerjakan secara periodik itu banyak hal sampai kemarin puncak acara puncaknya di Desa Ndero Bringin. Waktu itu kami menyelenggarakan kampanye TBC, kemudian jalan sehat, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian paket-paket bantuan sosial, bansos untuk penduduk di sana, donor darah. Tapi yang paling menjadi poin di sini adalah kegiatan untuk penyelesaian TBC, eliminasi TBC di Kabupaten Ngawi itu sih. Ya. Tadi yang utama itu ya Bu ya untuk TBC itu yang paling utama ya. Iya. Ya baik, apakah di Ngawi banyak sekali yang kena TBC itu? Begini, dari cerita awalnya sebenarnya untuk permasalahan TBC ini menjadi permasalahan global. Jadi di dunia saja TBC ini juga menjadi masalah, dan Indonesia ini kasus terbanyak nomor 2 sedunia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, di Jawa Timur juga nomor 2 terbanyak kasusnya. Nah, di titik di Kabupaten Ngawi kita memiliki beban permasalahan TBC, di mana beberapa target yang harus kita capai dikaitkan dengan quick win-nya Presiden. Jadi tahun ini nih jadi ada program terbaik cepatnya Presiden, di mana salah satu poinnya adalah eliminasi TBC. Sebenarnya pilihan ini juga mendasar pada latar belakang permasalahan global tersebut ya, termasuk di Indonesia dan di Kabupaten Ngawi sendiri. Kembali lagi bahwa kita memiliki estimasi insiden TBC, estimasi itu perkiraan jumlah kasusnya ada 2.111, ini baru perkiraan. Ternyata yang kita temukan masih sekitar 758 kasus sampai bulan September kemarin. Nah, oleh karena itu kita masih harus menemukan sekian banyak estimasi. Kita masih mencapai 36% dari yang seharusnya 90% harus kita capai penemuan kasusnya. Sehingga ketika tenaga kesehatan rajin menemukan kasus, ini tentu nanti semakin rajin dicari semakin banyak ketemunya. Jadi angka ini bisa bermakna dua. Bisa jadi dengan angka yang tinggi ini menggambarkan kinerja pegawai tenaga kesehatan yang bagus, tapi di sisi lain ketika nanti dicari akan kasusnya akan jadi banyak sekali. Nah, seperti itu. Kenapa harus dicari? Ya memang poin dari penyelesaian permasalahan TBC sebelum kita mengobati tentu mencari dulu. Nah, kita cari penderitanya, setelah itu diobati harus sampai sembuh. Karena apa? Satu penderita TBC ini
berisiko menularkan sekitar 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Iya. Ini risiko penularannya, sehingga TBC ini sebenarnya penyakit yang sangat menular dan mudah sekali menular, sehingga segera ditemukan, segera diobati sampai tuntas. Itu yang kita harapkan dari kegiatan-kegiatan upaya eliminasi TBC yang ada di Kabupaten Ngawi, seperti itu, Ibu. Iya, baik Ibu Retno, dan ini mungkin ada tambahan ini Mbak Ririn mengenai TBC ini sebagai wasor TBC ini ya Mbak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabid, memang di Kabupaten Ngawi ada tantangan untuk menemukan kasus sebesar 2.111 Iya. ya. Nah, itu kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sudah mengupayakan biar bisa menemukan sebanyak target tersebut agar nanti kasus-kasus TBC itu sudah ditata laksana dengan baik dan benar, akhirnya tidak menularkan lagi. Karena kasus TBC sendiri juga masyarakat tahu kondisi sakit TBC itu sangat orang kalau sudah didiagnosis TBC itu rasanya ya Allah, saya kok TBC begitu ya. Serasa Sebenarnya kiamat. iya. Sebenarnya dengan ditemukan kasus sedini mungkin itu bisa membantu masyarakat untuk bisa diberi pengobatan yang tepat. Jadi jangan takut kalau ada dari puskesmas misalnya ya. Sekarang banyak kita sudah menerapkan pemeriksaan secara aktif. Jadi ke rumah-rumah gitu, nanti diperiksa apakah ada yang bergejala TBC, dan kalau sudah ada yang bergejala TBC akhirnya bisa dibantu untuk pemeriksaannya, kemudian didiagnosis TBC-nya, kemudian diobati dengan benar dan akhirnya bisa sembuh. Kalau nanti ditemukannya sudah dalam kondisi yang parah, nah itu yang jadi masalah juga, nanti akan bisa mengakibatkan sampai kematian begitu. Jadi jangan khawatir kalau sudah ditemukan TBC langsung diobati aja, nggak usah merasa rendah diri dan sebagainya begitu. Ya, baik. Sobat Dana semuanya, nanti kita akan lanjutkan lagi talkshow kali ini ya. Ini spesial Hari Kesehatan Nasional dan temanya hari ini satukan langkah sehatkan Ngawi bersama narasumber Dr. Kiki Ratnadewi SMM, Kabid Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP, dan Mbak Ririn Novianti Wasor TBC. Kita akan lanjutkan kembali di ajang talkshow ya, dan jangan lupa Sobat Bana semuanya yang mau nonton videonya nanti bisa melalui live streaming di www.bahanfmngawi.com atau bisa melalui aplikasi Express Radio, radio visualnya Radio Bahan FM Ngawi, nanti bisa diklik di Play Store, dicari yang ada tulisannya Express Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, klik logonya Radio Bahan FM Ngawi, klik pertama hanya mendengarkan audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Bahana FM Ngawi. 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang talkshow kali ini ya Sobat Bana semuanya, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ya. Dan temanya kali ini satukan langkah sehatkan Ngawi. Baik Bunda juga Mbak Retno, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya mengenai spesial Hari Kesehatan, juga temanya kali ini satukan langkah sehatkan Ngawi. Bisa ini ya Bu ya, bisa menjelaskan ini untuk capaian Dinkes di tahun ini nih Bu Retno. Untuk capaian di Kabupaten Ngawi yang kita dari eliminasi TBC itu sebenarnya yang kita ukur bagaimana kita menemukan kasusnya dulu. Tadi sudah kami sampaikan bahwa dari estimasi 2.111 yang harusnya kita temukan sampai hari ini, sampai bulan September kemarin. Kenapa poinnya September itu karena kita kemarin sudah sampai di titik evaluasi yang kita sosialisasikan ke masyarakat. Sebenarnya kalau kita tarik sampai hari ini kita sudah mencapai 50%
penemuan kasusnya. Jadi sejumlah 1.000 sekian begitu. Tadi masih ada 50% lagi yang harus kita kejar. Oleh karena itu di Kabupaten Ngawi secara khusus untuk mengejar target temuan kasus ini kita menerapkan suatu sistem pena berlapis emas. Pena berlapis emas ini kepanjangannya adalah penemuan kasus aktif tuberkulosis pada anak yang berbasis masyarakat. Kenapa kami sampaikan berbasis masyarakat? Karena ini peran aktif masyarakat di dalam menemukan kasusnya pada anak ini penting sekali ya, peran masyarakat. Nah, boleh diceritakan nanti sedikit ini kami sampaikan sedikit ya. Jadi begini, anak itu adalah kelompok rentan tertular TBC, di mana anak ini kalau kena TBC tidak bergejala khas seperti halnya dewasa. Nah, pada anak terutama pada balita ini ya yang kita bicarakan, pada balita usia yang di bawah 5 tahun, mereka tidak seperti yang dewasa, tidak batuk-batuk, kemudian tidak ada gambaran yang menyebabkan khas karakter oh ini TBC, enggak seperti itu, tapi ada gejala yang paling pas selalu ada menyertai adalah berat badannya. Nah, oleh karena itu kita bisa mencari dari analisis kasus, rupanya yang paling efektif untuk menemukan gejala awal TBC ada di posyandu. Nah, kalau di posyandu pelaksananya adalah kader-kader posyandu yang dilaksanakan oleh masyarakat. Di sana kader-kader nanti akan melakukan penimbangan, mengukur berat badan anak. Kalau ditemukan dalam 2 bulan berturut-turut balita berat badannya tetap, istilahnya 2T. T-nya ini kalau tetap, turun, atau kalau naik tidak signifikan, hanya sedikit saja. Nah, ini kita curigai itu adalah gejala khas TBC. Salah satu gejala tentu saja akan ada pemeriksaan lanjutannya. Kalau untuk diagnosis awal kita melaksanakan yang paling mudah dan bisa dilaksanakan di posyandu, kita lakukan skin test. Jadi anak diberikan reagen yang disuntikkan di kulit, nanti untuk beberapa waktu bisa sampai 1 minggu baru akan memunculkan pembekakan di kulit gitu kalau memang dia positif seperti itu. Nah, yang seperti ini kita berharap, saya senang sekali hari ini diundang di Bahana gitu kan, bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa jangan abaikan berat badan anak yang tidak naik selama 2 bulan berturut-turut. Apalagi kalau turun, karena yang turun pun banyak banget. Jadi misalkan dari satu kecamatan kita berikan contoh ya, di salah satu kecamatan gitu aja yang balita yang 2 bulan berturut-turut tidak naik, rata-rata 500 balita seperti itu satu kecamatan. Sehingga harapannya dari seluruh anak yang mengalami 2T, 2 bulan berturut-turut tidak naik atau turun berat badannya sudah bisa atau boleh kita lakukan skin test gitu ya. Sementara di Kabupaten Ngawi dari Dinas Kesehatan menyiapkan reagennya, alat untuk ngetes. Nah, tapi masyarakat atau orang tua balita ini kan harus boleh anaknya diperiksa gitu, karena kita ini dalam kondisi warning, waspada TBC, dikenali dengan berat badan yang tidak naik. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu, 1 bulan sampai terakhir kemarin 1 bulan kemarin, kami melaksanakan kegiatan audit stunting. Jadi anak-anak yang dalam kondisi stunting ini sekian persennya memang karena menderita TBC. Kalau kita bicara antara TBC dan stunting itu seperti ayam dan telur duluan mana gitu. Karena stunting sendiri bisa menyebabkan mudah tertular TBC. TBC sendiri kalau diderita pada balita bisa menyebabkan stunting. Nah, ini berkebalikan seperti lingkaran setan. Pada umumnya yang sudah kita audit kemarin untuk stunting, mereka lahir dalam kondisi berat badan normal, tinggi badan normal, tapi pada sekian waktu dengan beberapa bulan ditimbang tidak naik ya, seketika sampai berbulan-bulan tidak dilakukan skin test, kita tidak tahu bahwa dia menderita TBC. Otomatis mereka asupan makannya tidak bagus, karena untuk anak TBC itu nafsu makan rendah, berkurang ya. Sehingga anak tersebut asupan makannya kurang, kalau berterus-menerus ya akhirnya stunting gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan kita prihatin sekali. Kenapa tidak
lebih awal lagi kita deteksinya gitu. Mulai dari 2 bulan aja sudah tidak naik berat badannya, kita harus waspada itu dan kita lakukan skin test. Nah, beberapa orang tua beberapa kasus memang tidak memperbolehkan anaknya untuk disuntik. Untuk memang suntikannya ya memang pasti berasa panas, adalah rasa yang seperti itu. Tapi kami berharap hari ini kami diundang ke Bahana bisa menyampaikan informasi ini untuk masyarakat agar kita semua bisa berupaya seoptimal mungkin dari sisi pemerintah daerah, kemudian juga dari masyarakatnya memahami upaya-upaya kita mencegah jangan sampai anak kita masa depannya terganggu karena dari awal sudah terinfeksi TBC. Harapannya seperti itu. Ya, Ibu Retno, terima kasih infonya tadi ya. Kalau skin test itu apa saja Bu yang dicek itu biasanya kalau anak-anak itu? Satu aja. Jadi dia diberikan reagen apa istilahnya Bu Ririn? Yang diberikan ini tuberkulin itu. Tuberkulin ya, reagen untuk yang disuntikkan sehingga dia kalau positif dia akan posisinya di mana? Di tangan? Di sini di lengan, di lengan. sini, di lengan. ya, di lengan nanti dilingkari seperti itu, dilingkari batasnya. Nanti bisa jadi cepat, itu kalau dia positif kan bengkak nanti ada pembengkakannya gitu, tapi nggak bengkak banget juga enggak. Cuman ada juga yang sampai lama, sampai seminggu itu baru memunculkan bengkak kemerahan begitu. Nah, ini bisa gambaran dari karakter TBC yang positif. Jadi dia sudah terinfeksi TBC. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu kalau biaya sendiri bisa sampai 1 juta untuk melakukan skin test ya. Anak saya biaya 1 juta. Tapi kalau di Posyandu pakai program pemerintah gratis ini. Oleh karena itu kami sangat berharap pemerintah sudah banyak memberikan dukungan pada kita, termasuk obat-obatnya, kemudian alat deteksi, banyak hal. Nah, ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan proaktif itu paling tidak ketika di Posyandu sudah ketahuan ini, boleh dong kita putranya diperiksa oleh kami gitu. Kadang-kadang kan juga tidak boleh itu. Iya. Mungkin Bu Retno bisa Bu Ririn bisa menambahkan lagi mengenai TBC ini, Bu. Iya. Jadi memang di Posyandu itu sedang digalakkan untuk pena berlapis emas itu untuk mencari secara aktif kasus TBC pada anak, terutama balita. Sudah seperti yang sudah disampaikan Bu Kabid tadi, anak itu rentan terkena penyakit TBC karena kondisi antibodinya itu belum stabil anak-anak itu. Jadi mereka berisiko tertular TBC. Jadi dari pemerintah sendiri sudah memberikan banyak fasilitas untuk mendeteksi secara dini. Itu yang harus kita manfaatkan sedini mungkin kita menemukan bahwa anak kita jangan sampai menderita TBC yang parah. Nanti di sana kan ada pemeriksaan skin test itu ya. Jadi dari ada cairan yang dimasukkan ke kulit. Nanti yang melaksanakan ada petugas puskesmas. Itu selama 2 hari sampai 48 sampai 72 jam itu waktu pembacaannya. Nanti akan kalau dia positif ada bakteri di dalam tubuhnya, bakteri TBC di dalam tubuhnya, dia akan muncul kayak ruam gitu. Merah gitu ya, merah. Terus ada benjolan sedikit. Oh, ada benjolan. Agak bentol kayak gitu loh. Ada bentol gitu. Terus nanti kita ukur indurasinya berapa. Kalau lebih dari 1 cm itu sudah menunjukkan bahwa anak tersebut terinfeksi TBC. Nah, itu dari situ kita akan menggali kondisi faktor risiko yang ada, apakah dia ada kontak serumahnya yang mungkin menulari dia. Apakah dia ada sakit tadi stunting misalnya ya, kemudian ada sakit HIV dan sebagainya, seperti itu akan menambah penunjang untuk mendiagnosis TBC. Jadi setelah di tuberkulin skin test hasilnya positif, kita akan scoring
berat badannya masuk gejala apa enggak, kemudian ada demamnya atau enggak, ada batuknya atau enggak, kemudian skin testnya tadi hasilnya positif atau negatif, itu kita akan hitung skor itu yang bisa menetapkan bahwa dia nanti sebagai pasien TBC atau tidak begitu. Iya. Baik Bu Ririn, informasinya buat sobat Dana semuanya yang ingin tanya-tanya silakan saja, nanti bisa WA di 085634545545, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya. Baik Bu, ini kita lanjutkan lagi mengenai penyakit menular ya, penyakit yang sedang gencar diatasi saat ini. Itu apa saja Bu? Ya, kita memprioritaskan kalau kita membicarakan program ya. Kalau kita membicarakan program tentu ada program-program yang diprioritaskan. Meskipun kalau kita tidak sedang membicarakan prioritas, banyak sih ya program penyakit penyakit menular yang sekarang ini lagi booming gitu ya. Misalkan di Kabupaten Ngawi, terutama contoh karena kita kemarin juga perlu warning terhadap leptospirosis, itu yang penyakit yang ditularkan dari kencing tikus itu ya. Kemudian ada flu yang sekarang lagi booming, flu yang lebih istimewa daripada flu biasanya. Dan beberapa penyakit lain yang memang kayak yang penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi sebenarnya. Nah, itu kayak campak, kayak itu sebenarnya ada aja, tapi karena kita harus memprioritaskan mana nih yang harus fokus terkait dengan nanti penyelesaiannya lebih masif, intensif sampai di titik pendanaannya juga kan pasti ada prioritasnya. Ini tetap kita kembali kepada kebijakan pemerintah di mana tahun ini untuk penyakit menular yang harus dieliminasi ini adalah TBC. Nah, TBC ini kemudian juga sebenarnya quick win-nya Presiden dikaitkan dengan bidang kesehatan ada 3, tapi yang sekarang kita gencar dievaluasi, dimonef terus secara bertingkat baik dari provinsi sampai tingkat pusat, yaitu TBC dengan implementasi tata cara penemuannya dengan pemeriksaan kesehatan gratis itu ya. Pemeriksaan kesehatan gratis ini juga sebagai quick win-nya Presiden, kita dihitung berapa capaiannya di Kabupaten Ngawi, setiap minggu kita dievaluasi. Nah, di dalamnya mengandung screening TBC, sehingga sebenarnya yang satu penyakit TBC yang harus dieliminasi, caranya dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu yang menyebabkan kita Dinas Kesehatan beserta seluruh tenaga kesehatan yang ada di sistem pemerintahan menyelesaikan atau secara masif intensif untuk mengeliminasi TBC, arahnya ke sana. Baik, terima kasih Bu Retno penjelasannya. Sobat Dana, akan kita lanjutkan lagi talkshow kita hari ini spesial Hari Kesehatan Nasional ya. Dan mudah-mudahan masih tetap gabungan terus. Yang ingin tanya-tanya silakan saja, nanti bisa WA di 085634545545, bisa juga melalui TikTok. Soalnya ini lagi live TikTok. Ditunggu nanti ya. Buat sobat Bahana semuanya yang mau gabung. Masih bareng Lupita Bahana di ajang talkshow kesehatan. 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang talkshow kesehatan ya Sobat Bahana semuanya. Temanya masih tentang satukan langkah sehatkan Ngawi dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Masih bersama narasumber yang cantik-cantik ini ya, bersama Ibu Dr. Gigi Retno Dewi SMM, Kabid Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP, dan bersama Mbak Ririn Wasor dari TBC. Kita lanjutkan lagi ya, ini mengenai fenomena-fenomena dalam bidang kesehatan yang bisa dijadikan edukasi masyarakat. Itu apa saja Ibu? Ya, oke. Di luar TBC nih ya, kalau barangkali di luar TBC yang paling new di Kabupaten Ngawi dan belum sempat kami publikasikan. 2 bulan yang lalu Balai Besar Kesehatan Masyarakat, Lab Kesehatan Masyarakat dari Provinsi datang ke Kabupaten Ngawi untuk melakukan survei tikus. Nah, survei tikus ini ditujukan untuk mengetahui adanya tikus pembawa
leptospirosis, penyakit leptospirosis. Sehingga kalau memang tidak ada kasusnya, kalau tidak ada kebetulan di Kabupaten Ngawi ada kasusnya, sehingga memang dilakukan survei itu untuk melihat resiko kejadiannya, nanti bakal resiko ke depan ini akan ada kemungkinan wabah nggak sih? Nah seperti itu. Nah dari hasil survei tikus yang dilaksanakan waktu itu di Kelurahan Pelem, kita memang membatasi, samplingnya kita batasi di Kelurahan Pelem, di mana kondisi lingkungan Kelurahan Pelem ini kan mendukung untuk populasi tikus gitu ya. Nah sehingga kalau ada target ya istilahnya untuk success trap itu ketika kita menyebarkan perangkap tikus sejumlah 200 yang memang perhitungannya 200 trap ini yang kita pasang di berbagai tempat di wilayah Kelurahan Pelem. Ternyata sukses trapnya, keberhasilan nangkap tikusnya itu gampang banget gitu ya. Kita dapatnya di atas 20%. Padahal untuk standar kesehatan di kota kabupaten seharusnya di bawah 1%. Itu yang kita pusing ini. Waduh, gampang banget nangkap tikus di Ngawi gitu. Banyak tikusnya. Bisa jadi seperti itu, seperti peternakan tikus saja. Gampang sekali kita mendapatkan tikus, sehingga dari 200 yang kita sebar pasti di atas 20 itu dapat kita. Nah kita laksanakan kegiatan tersebut sampai berapa hari ya? 4 hari atau 5 hari waktu itu? Lebih 4 hari. Nah, jadi malam sore mulai kita sebar trap, pagi dapat, kemudian dibedah semua. Kita melaksanakan juga tenaga kesehatan dilatih untuk melakukan pembedahan tikus tersebut, kemudian diambil sampelnya dari dalam organnya tikus itu, ginjalnya, untuk dikirim ke lab kesmas yang ada di provinsi. Waktu itu dibantu oleh dokter hewan, dokter umum yang dari provinsi juga, sehingga ternyata hasilnya juga baru launching beberapa waktu yang lalu. Memang positif leptospirosis tikus-tikus kita peliharaan Kabupaten Ngawi gitu. Tikus yang ada di Kabupaten Ngawi rupanya membawa virus tersebut. Nah ini yang kita khawatirkan, berarti ada resiko pada saat nanti terjadi misalkan banjir gitu kan, karena ini harus ada perantaranya atau lingkungan yang menciptakan bagaimana nantinya penyakit tersebut bisa berpindah ke manusia. Virus tersebut bagaimana bisa berpindah ke manusia? Rata-rata juga bisa jadi dengan sentuhan langsung, mungkin manusia ke kencing tikus atau bekas tikus atau tempat ekosistemnya dia itu tempatnya dia tinggal di sana, sehingga sarang-sarang tersebut yang mungkin belum dibersihkan bisa menyebabkan orang tersebut terkontaminasi. Nah, yang paling mudah adalah ketika banjir. Air yang meluap mengenai manusia. Nah ini yang cenderung, oleh karena itu beberapa waktu yang lalu juga ada kasusnya di Kelurahan Pelem juga ada, tapi sudah agak lama. Waktu itu langsung dilakukan survei tikus lagi, juga ada pemeriksaan. Nah kalau kita sudah tahu, kami berharap dengan dibantu oleh Bahana FM tentu saja hari ini kita mempublikasikan hasil ini dengan tujuan, meskipun akhirnya kalau kita sudah tahu tikus kita ini mengandung leptospirosis nih, kita berisiko tertular semua. Kita khawatir nanti misalkan sampai terjadi banjir, bahkan tidak banjir pun kalau kita terkontak dengan kotorannya tikus ini kita bisa tertular, sehingga harapannya kita dari masyarakat sendiri, dari Dinas Kesehatan mungkin hanya bisa melihat apakah mengandung penyakit atau tidak, kemudian bagaimana kita melakukan pengobatan kalau ada yang jatuh sakit. Nah itu perannya kami yang ada di kesehatan, tapi peran masyarakat di sini sangat penting untuk mencegah lingkungan masyarakatnya untuk mengurangi populasi tikus. Nah ini yang harus dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Mungkin penggerakan-penggerakan perilaku hidup bersih yang sehat. Bagaimana perilaku hidup bersih sehat kita ini bisa menjauhkan kita dari komunitas kumpulan dari tikus-tikus, komunitas tikus ini. Nah
kadang kalau kita pikir kenapa misalkan di Kelurahan Pelem mungkin risiko populasi tikusnya kenapa tinggi. Nah kalau kita lihat mungkin juga ada tempat-tempat seperti pasar, kemudian tumpukan sampah, kemudian juga dekat dengan sungai. Ini menjadi salah satu tempat yang surganya tikus gitu. Nah inilah apabila kita, kalau dari kita mau bagaimana lagi, ini daerah kita ini memang dekat dengan pasar misalkan, mau apa ya sudah, kalau di dalam rumah tangga hindari lubang-lubang yang menyebabkan rumah kita ini kemasukan tikus. Kemudian bagaimana kita menjaga kebersihan rumah tangga, harusnya selesai mungkin sudah sore kita harus buang sampah yang ada di dalam rumah keluar rumah misalkan. Ini yang mengundang, mungkin ada sisa makanan yang kita taruh di tempat sampah domestik di dalam rumah yang mengundang tikus-tikus, cicak, semua bentuk vektor ini yang masuk ke dalam rumah kita. Itu sehingga harapannya perilaku hidup bersih sehat di tiap-tiap rumah tangga ini perlu kita tingkatkan. Saya rasa seperti itu. Iya, Bu Rina. Berarti ada PR juga ini Bu ya untuk Ngawi Bu. Setelah TBC ya, TBC itu tikus itu ya penyebabnya. Iya. Terus mungkin ini Bu untuk prestasi-prestasi di Dinas Kesehatan Ngawi itu apa saja? Baik, sebenarnya kalau di Kabupaten Ngawi ini di bidang kesehatan ya mungkin dengan adanya berbagai macam masalah ini membuat tiap-tiap tenaga kesehatan masing-masing berinovasi tentu saja. Berinovasi bagaimana nih kita harus menyelesaikan banyaknya permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Ngawi. Nah, akhirnya dengan berbagai macam masalah yang ada, prestasi yang ada di Kabupaten Ngawi dikaitkan dengan tenaga kesehatan teladan. Kita pernah juara nasional, tidak hanya juara provinsi tapi juara nasional. Salah satunya saya sendiri juga. Saya sampai hari ini mendapatkan kemarin top 30 inovator dari kompetisi inovasi pelayanan publik dua tahun berturut-turut, tahun 2022 dan 2023. Kemudian tahun 16, tahun 17 itu saya Dokter Gigi Teladan Jawa Timur, 2017, 2016 Dokter Gigi Teladan di kabupaten. Tapi sebenarnya pun bukan dari saya, juga banyak ada beberapa dokter-dokter lain yang menjadi dokter teladan tingkat nasional. Kemudian mendapatkan inovasi dari Sinovic. Sinovic ini adalah kompetisi inovasi pelayanan publik yang miliknya Kementerian PAN waktu itu. Jadi banyak banget kita luar biasa kita ini Ratu Inovasi. Ratu Inovasi ini ya berarti ya Bu ya. Iya. Kayak ini jadi narasumber ini. Salah satunya ini yang kita bawa pena berlapis emas sampai kini karena memang baru kita ikutkan 3 kompetisi, baik inovasi government award dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada kita ikutkan poin 25 ini dari Badan Riset Inovasi ya dari BRIN nasional, kemudian yang satunya kita ikutkan ke dalam Kofablik, kompetisi inovasi pelayanan publik yang sampai hari ini tahapannya, karena memang baru kita ajukan pada tahun ini, tahapannya kita sudah lolos di tahap pertama. Jadi nanti ada tahap lanjutan untuk pena berlapis emas penyelesaian masalah TBC yang ada di Kabupaten Ngawi. Mudah-mudahan nanti lolos ya Bu ya, nasional. Baik, Ibu mungkin ada yang disampaikan ini buat Sobat Bahana, silahkan Ibu. Ya, untuk seluruh Sobat Bahana FM, kami berharap dengan hari ini kita sudah bincang-bincang, ngobrol bersama di sini. Kami berharap terutama masalah kesehatan tidak hanya di Kabupaten Ngawi sih sebenarnya, di seluruh di Indonesia maupun di dunia. Intinya bahwa kalau pemerintah ini bergerak, saya sebagai bagian dari kepemerintahan bergerak ini mendasar kebijakan, kita mengupayakan seoptimal mungkin untuk bagaimana membangun kesehatan dari
dari promotif preventif dulu, dari promosi kemudian kita mencegah, baru ketika tahap berikutnya baru ada kuratif dan rehabilitatif. Tapi kami tidak berharap di Kabupaten Ngawi pun kita melaksanakan kegiatan kuratif sampai rehabilitatif ini kalau bisa ya diminimalkan gitu. Jangan sampai anggaran bidang kesehatan yang sudah kita plotkan ini lebih banyak kesedot untuk mengobati, apalagi mengobati penyakit-penyakit katastrofik atau penyakit berbiaya besar yang impactnya itu tidak terlalu signifikan bisa menyembuhkan total. Kita lebih berharap bahwa anggaran-anggaran ini lebih banyak dibelanjakan untuk pencegahan, promosi, bagian seperti bahana seperti ini kan kegiatan-kegiatan promotif yang bisa mencegah. Nah, masyarakat kita upayakan, kita berharap bahwa masyarakat menjadi bagian utama dari kegiatan pencegahan. Kalau kita sudah menyampaikan promosi, upaya untuk memotivasi perilaku hidup bersih dan sehat, selanjutnya terserah pada sahabat Bahana FM bagaimana nanti untuk menjaga dirinya sendiri, membawa hidupnya pada perilaku hidup bersih dan sehat, di mana lingkungan yang bersih sangat mendukung kesehatan kita dan upaya tentu saja tidak bisa meninggalkan sehat tanpa olahraga sama dengan omong kosong. Jadi jangan sampai nggak olahraga. Iya, Bu. Pastinya ya. Baik. Mungkin ada yang disampaikan ini Mbak Ririn ya. Sudah semuanya lengkap ya. Cuma ayo kita lebih sehat lagi aja. Sobat Bahana. Iya, lebih sehat lagi ya. Pokoknya ya. Baik Sobat Bahana semuanya, demikian tadi kita talkshow ya, spesial Hari Kesehatan Nasional. Temanya Satukan Langkah Sehatkan Ngawi, bersama narasumber Dr. Kiki Ratno Dewi SMM, Kabid Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP, dan bersama Mbak Ririn Novianti, Wasor TBC. Terima kasih Ibu ya, rawuhipun kedatangannya di Radio Bahana FM Ngawi, juga Mbak Ririn ya. Sama-sama. Tetap semangat terus ya, mengedukasi kepada sehat masyarakat selalu semuanya. Ya. Baik Sobat Bahana semuanya, terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.